Mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Dea hadir. Dea Agijila Herdianto. Sepertinya terkendala Hadir, Ibu. Senja Gita. Hadir, Bu. Muhammad Algi. Hadir, Bu. Cahya Abdurrahman. Hadir, Bu. Hadir. Raihan Ramadan. Hadir, Bu. Nabil Najwa. Siap hadir, Bu. Gali Aprili. Siap. Gilang. Bu Nabil hadir, Bu. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran renang gaya bebas ya. Sebentar. Sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Sebentar Ibu, share screen dulu. Sudah muncul share screen-nya? Belum ada, Bu. Bagaimana sekarang? Sudah? Sudah ada, Bu. Ya. Sudah. Baik, sini pembelajaran renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicamukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Lalu pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Lalu sewaktu mengambil napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Sesuai kenyamanan masing-masing. Lalu dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. Bisa dilihat di contoh animasi bergerak ini di screen. Itu adalah gaya bebas. Lalu manfaat renang gaya bebas. Berenang dengan memakai gaya bebas ini memiliki manfaat di mana bisa membakar kalori di dalam tubuh dengan cepat serta melatih otot tangan. Lalu pernapasan dalam gaya bebas juga biasanya dilakukan dengan posisi tubuh miring ke samping. Lalu selanjutnya ada teknik dasar renang gaya bebas. Ada 3 macam, yaitu teknik pergerakan tangan, teknik pergerakan kaki, dan teknik bernapas. Yang pertama yaitu teknik pergerakan tangan.
ada lima langkah. Untuk pertama, posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala. Tetapi kedua telapak tangan agak berdekatan dan tidak perlu menempel. Kemudian tarik tangan kiri ke bawah seperti ini. Tarik tangan kiri ke bawah, terus tarik sampai ke belakang. Lalu angkat kaki kiri keluar. Angkat kaki kiri keluar dari permukaan air dan ayunkan tangan kiri tersebut sejauh mungkin ke depan. Ketika tangan di atas permukaan air, siku tangan kiri agak ditekuk di dekat telinga. Kemudian diluruskan kembali dan diayunkan sejauh mungkin ke depan ke permukaan air. Lalu yang keempat, pada waktu tangan kiri diangkat keluar dari permukaan air, langsung gerakan dan tarik tangan kanan ke bawah, ke belakang sama dengan gerakan kaki tangan kiri. Kemudian angkat tangan kanan keluar dari permukaan air dan ayunkan dengan tangan kanan tersebut sejauh mungkin ke depan. Seperti ini. Kemudian diluruskan kembali dan diayunkan sejauh mungkin ke depan, kemudian ke permukaan air. Lalu yang selanjutnya ada teknik pergerakan kaki. Untuk yang pertama, sikap permulaan. Kedua lengan bertumpu pada lantai kolam, tegak lurus dengan tubuh. Jari-jari tangan menunjuk ke depan. Kedua tangan berpegangan pada tepi kolam. Tubuh dan kedua kaki lurus ke belakang, rata dengan permukaan air. Kepala atau muka menghadap ke depan. Lalu untuk gerakannya dimulai dari pinggul dan berakhir dengan kibasan pergelangan kaki. Gerakan kaki yang ke bawah dilakukan dengan agak kuat, terutama gerakan pergelangan kaki. Jarak antara ujung kaki yang ke atas dan ke bawah kira-kira 20-40 cm. Lalu yang ketiga yaitu teknik bernapas dalam renang gaya bebas. Untuk menghirup atau napas dalam gaya bebas kita jalankan semenjak 2 atau 3 kayuhan. Lalu kita ambil contoh mengambil napas ke kiri. Pada saat kayuhan tangan kiri kita sejajar dengan dada, akan timbul gaya angkat pada sisi kiri tubuh kita. Akibatnya tubuh pun akan miring menghadap ke sisi kiri. Pada saat itulah kita mulai mengambil napas dan kemiringan tubuh kita dengan sendirinya akan membantu wajah kita untuk bisa menyembul ke atas permukaan air dengan mudah dan alami. Lalu pada saat wajah kita kembali ke dalam air, keluarkanlah udara dengan santai dari hidung. Ini akan menimbulkan gelembung-gelembung air yang keluar dari hidung. Gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil napas harus seirama ya. Lalu yang selanjutnya, kesalahan-kesalahan pada renang gaya bebas. Yang pertama, wajah berada di atas air, kepala terangkat dari permukaan air ketika mengambil napas, seperti ini. Lalu lutut tertekuk ketika kedua kaki mengayun. Lalu yang selanjutnya yaitu kesalahan gerakan tangan. Nah, untuk tips renang gaya bebas yaitu kaki terus bergerak, tidak boleh berhenti walaupun ketika kita sedang bernapas atau mengambil napas. Lalu tangan kanan dan tangan kiri bergerak secara bergantian tanpa jeda atau istirahat. Lalu posisi tangan agak menghadap keluar ketika akan menyentuh air.
Jadi seolah-olah ujung ibu jari tangan yang menyentuh permukaan air lebih dulu. Lalu ketika kepala menoleh ke kanan atau ke kiri untuk mengambil napas, langsung secepatnya gerakan kembali kepala ke dalam air. Jangan menunggu gerakan tangan kanan ataupun tangan kiri selesai. Supaya gaya bebas ini bisa lebih cepat dan gerakannya lebih stabil, pengambilan napas dilakukan setelah 2-3 set gerakan tangan. Jadi jangan sekali gerakan tangan langsung mengambil napas. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan seputar renang gaya bebas? Silakan. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan, Dea. Saya ingin menanyakan perihal kelebihan. Apakah kelebihan dan kebiasaan renang pada Ibu? Terima kasih. Oke, kelebihan pada renang gaya bebas. Renang gaya bebas ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, tekniknya itu dilakukan sesuai dengan gerakan anatomis tubuh. Di mana gerakan gaya bebas ini istilahnya disebut juga dengan gerak row atau yang berarti merangkak. Itu berarti gerakan yang sudah kita lakukan sejak kecil ya, sehingga gaya bebas ini mudah dipelajari. Lalu renang gaya bebas ini adalah gaya yang paling cepat di antara gaya berenang lainnya. Begitu, Dea. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Terima kasih, Senja. Bu. Ya, Saya ingin silakan. menanyakan, mengapa renang gaya bebas menjadi renang yang tersulit dalam mengambil nafas dibandingkan gaya renang lainnya? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Kenapa lebih sulit? Karena renang gaya bebas itu melibatkan alat gerak seluruh tubuh kita, sehingga gerakan komunikasi kita mungkin agak kurang apabila kurang berlatih. Jadi untuk melancarkan pengambilan napas, sebisa mungkin kita banyak berlatih dalam renang gaya bebas. Seperti itu, Senja Gita. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup ya, karena waktunya juga sudah mulai mau habis. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.